Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrial Erdiasyah Widodo, mahasiswa S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini, saya akan menjelaskan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat, yaitu penggunaan skincare sebagai bentuk konsumtivisme masyarakat modern menurut teori kritis Herbert Marcuse. Ku awali dengan memberikan yang terbaik dengan Whitening Gold Serum. Kandungan gold ekstraknya efektif menghilangkan bintik hitam di wajah serta mencerahkan kulit. Aku bebas dari rasa khawatir. Aku pun terhindar dari kulit kusam meskipun kegiatanku segudang. Dan tetap cantik sepanjang hari. Gak bisa lepas dari gadget? Pasti. Blue light dari gadget bikin kamu kusam. Membersihkan tanpa rasa kesan. Day Cream melindungi dari blue light dan sinar matahari. Night Cream, cerah optimal, sehat terlindungi. Let's play. Wajah cerah terlindungi dengan yang halal, itu pasti. Oke, pernahkah kalian semua melihat tayangan-tayangan seperti tadi? Lalu, apakah kalian pernah membeli produk-produk skincare tersebut karena hasil dari iklan-iklan yang sering bermunculan di media sosial kalian? Lalu, setelah melihat iklan tadi atau tayangan-tayangan tadi, apakah kalian juga tertarik untuk membeli skincare atau produk-produk yang ditayangkan tadi? Apabila kalian tertarik, maka kalian termasuk sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran palsu yang berimbas pada masyarakat satu dimensi menurut Herbert Marcuse. Herbert Marcuse lahir 19 Juli 1898 di kota Berlin, Jerman. Dia adalah anak laki-laki dari seorang pengusaha Yahudi. Lalu ia belajar kuliah filsafat di Universitas Berlin dan juga di Freiburg am Breisgau. Lalu ia meraih gelar doktor mulai dari tahun kurun waktu 1923 hingga 1928. Ia merupakan salah satu tokoh mazhab Frankfurt yang mengkritik masyarakat industri modern seperti yang ada di masyarakat sekarang ini. Menurut Marcuse, masyarakat industri modern ini telah membawa berbagai permasalahan yang tidak mudah dipecahkan dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Masyarakat industri modern cenderung tidak sehat, berdimensi tunggal, bersifat represif atau menindas, menekan masyarakat lainnya, lalu juga bersifat totaliter dan juga mengurus segala dimensi yang ada di masyarakat. Itu adalah ciri-ciri masyarakat industri modern menurut Marcuse. Lalu kita flashback dulu sebentar ke teori Karl Marx, karena emang teori-teori kritis ini menginduk kepada teori Karl Marx. Bahwasannya Karl Marx ini pernah bermimpi kapitalisme yang membawa dampak buruk ini akan ambruk seperti itu. Karena kemiskinan yang dibuat oleh sistem kapitalisme ini, sehingga kemiskinan ini akan merajalela di seluruh aspek masyarakat, membawa banyak permasalahan, sehingga menambah buruk suatu keadaan masyarakat modern. Akan tetapi, hingga saat ini, kapitalisme justru tidak ambruk seperti apa yang dikatakan Karl Marx tadi. Mimpi Karl Marx tersebut tidak terwujud hingga sekarang, karena kaum buruh atau kaum kelas bawah ini semakin kehilangan semangat revolusionernya dan mereka justru menjadi konsumen dari produk-produk para pemilik modal atau para produk-produk kapitalisme seperti itu. Nah, ini juga ada sangkut pautnya terkait dengan penggunaan skincare tadi, bahwasanya masyarakat saat ini cenderung bersikap konsumtif. Berdasarkan karyanya One Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, produksi dari sistem kapitalis ini bersifat melimpah untuk menciptakan keuntungan yang lebih dari produk-produk yang diciptakan melimpah tersebut. Diciptakanlah berbagai jaringan ekonomi dengan manajemen yang rapi untuk intinya memanipulasi masyarakat modern, sehingga masyarakat modern dibayang-bayang oleh kebutuhan palsu atau kebutuhan artifisial menurut Herbert Marcuse. Sebenarnya apa sih itu kebutuhan palsu?
Nah, skincare yang kalian gunakan sehari-hari, setiap pagi, setiap malam, ada krim siang, terus untuk memutihkan kulit kalian ini, ya itu merupakan kebutuhan palsu menurut Herbert Marcuse. Karena sebenarnya kebutuhan kalian yang utama itu adalah sandang, pangan, papan, atau menurut masyarakat tradisional yaitu konsumsi, seperti itu. Itu kalau menurut masyarakat tradisional. Nah, masyarakat modern ini identik dengan kebutuhan palsu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh manusia. Kepalsuan yang dibebankan oleh angka kepentingan sosial tertentu kepada semua individu dengan maksud menindas dan menggerogoti mereka. Jadi, kebutuhan palsu ini bersifat menindas dan tanpa kalian sadari itu menggerogoti perekonomian kalian sebenarnya. Dilakukan dengan berbagai aneka macam promosi, lalu pameran dan juga iklan. Kita bisa lihat sendiri bahwasannya ketika kalian menonton suatu tayangan skincare atau kalian lihat di TikTok seperti itu, ada yang endorse terkait dengan skincare, pasti kalian seperti kayak tertarik atau terhibur. Pertama fasenya adalah terhibur dulu. Setelah itu kalian pasti bakal tertarik untuk membeli produk-produk skincare tersebut karena kalian melihat bahwasanya wajah yang mengendorse tadi itu bener-bener wajahnya ya glowing, putih, atau memiliki kulit yang putih dan ideal menurut masyarakat inginkan, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud Herbert Marcuse sebagai kebutuhan palsu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Sistem kapitalis juga menawarkan produk-produk tersebut atau produk-produk skincare tersebut dalam logika-logika yang ramah tamah dengan metode kesenangan dan juga kemewahan. Jadi sistem kapitalis tersebut mengeksploitasi kalian ini dengan cara halus, dengan cara menghibur, dengan cara yang ramah tamah, dengan cara memberikan kesenangan kepada para penontonnya dan juga memberikan kesan mewah ketika masyarakat akhirnya membeli produk-produk dari para pemilik modal tersebut. Menurut Marcuse, masyarakat konsumtif adalah prinsip kejahatan yang mereduksi individu pada sikap setuju tanpa protes, yang berakibat pada terputusnya kelas revolusioner yang diinginkan atau diimpi-impikan oleh Karl Marx tadi. Hasrat telah dikendalikan pada imperium citra. Lalu masyarakat tidak lagi mengikuti pola pengelompokan masyarakat tradisional. Mereka justru mengikuti produk-produk konsumsi yang memiliki imperium pesan dan makna serta tren yang sedang terjadi dalam masyarakat modern. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya hasrat masyarakat modern telah dikendalikan pada imperium citra. Apa itu citra? Ya, citra itu adalah tadi ketika kalian ingin memiliki kulit yang putih, kulit yang glowing, bersinar dan sebagainya, bibir yang seksi atau terlihat merah seperti itu. Ya itulah, mereka semua mementingkan konsep citra tadi. Citra diri adalah hal yang terpenting bagi masyarakat modern, bukan kebutuhan-kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Bukan seperti itu, akan tetapi yaitu tadi memiliki kulit putih, memiliki konsep good looking menurut masyarakat. Itulah ketika masyarakat lebih menekankan pada konsep citra yang dimaksud Herbert Marcuse sebagai hal-hal yang bersifat konsumtif seperti itu. Nah, konsep citra ini pun dibalut dengan lembut sedemikian rupa dalam suatu iklan. Nah, iklan ini sebenarnya memiliki arti secara sederhana, yaitu instrumen atau sarana untuk mempromosikan dan memasarkan barang dalam masyarakat industri. Iklan ini pun menurut Berkhofer, yaitu setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun yang dilakukan peserta lalu lintas perniagaan untuk memperbesar penjualan barang-barang dan jasa atau produk-produk seperti skincare tersebut. Iklan juga seiring berkembangannya zaman, ini cenderung menggeser nilai-nilai guna menjadi nilai-nilai simbolis. Lalu, iklan juga merupakan agen sosialisasi yang sangat penting dan sangat imitasi. Melalui iklan, konsumen disosialisasi dan juga diarahkan
untuk mengembangkan perilaku imitatif. Lalu iklan juga memasyarakatkan ideologi pasar. Nah, iklan tadi juga bermaksud untuk memanipulasi konsumen untuk mengonsumsi barang-barang yang bukan merupakan barang-barang primer. Atau seperti skincare tadi yang saya maksud, yaitu merupakan suatu kebutuhan sekunder sebenarnya, karena tapi terus dibeli masyarakat sehingga bertransformasi menjadi kebutuhan primer. Nah, dari masyarakat yang mementingkan konsep citra dan seringkali termakan oleh iklan tadi, orang pada masyarakat modern ini telah bekerja keras untuk melakukan konsumsi. Akan tetapi ketika mereka telah bekerja keras, malah mereka akhirnya membelanjakan uang-uang mereka untuk membeli barang-barang. Sebenarnya hal tersebut tidak terlalu diperlukan seperti itu. Padahal sebenarnya terdapat harusnya mereka semua itu memikirkan masa depan atau masa depan mereka, cara makan mereka di masa depan untuk menabung seperti itu. Harusnya masyarakat modern ini bersifat hemat, menabung, akan tetapi justru uang-uang mereka sisihkan untuk membeli intinya membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder yang sebenarnya tidak diperlukan oleh masyarakat modern seperti itu. Menurut Herbert Marcuse, konsumtivisme hadir dan tampil dengan tampang yang amat halus untuk memikat masyarakat, lalu mengarahkan pada pola pemikiran satu dimensi yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa konsumtivisme ini masih berlangsung? Sementara sebagian masyarakat sibuk memuaskan dirinya dengan kelimpahan materi dan fasilitas layanan yang dimanjakannya. Dan juga sebenarnya masih terdapat masyarakat kecil yang menderita seperti itu. Masyarakat satu dimensi menurut Marcuse adalah masyarakat pasif dan reseptif, tidak kritis, dan juga tidak lagi menghendaki adanya suatu perubahan. Dan hal tersebut merupakan masyarakat yang memiliki kesadaran semu. Baik, dan selesailah pertemuan kita pada kali ini. Sebenarnya kenapa sih tokoh-tokoh mazhab Frankfurt ini mengkampanyekan hal-hal yang tadi saya katakan atau saya jelaskan tadi? Sebenarnya aliran mazhab Frankfurt ini memiliki tujuan untuk membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Mereka ingin mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak selalu tereksploitasi oleh para kaum pemilik modal, sehingga masyarakat modern dapat memberikan pilihan-pilihan pada tingkat prioritas kebutuhan yang mereka inginkan, sehingga masyarakat modern dapat terus sejahtera dan hidup makmur hingga akhir hayatnya. Baik, terima kasih dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Dan sepertinya saya pamit undur diri, saya Fakrial Erdiasyah Widodo.